Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina, dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang dasar-dasar ilmu sosial, pendahuluan dan definisi ilmu sosial. Selamat pagi siang rekan-rekan semua. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali kita abaikan detailnya, yaitu ilmu sosial. Secara mendasar, ilmu sosial adalah bidang studi yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fokus utamanya bukan sekadar individu, melainkan bagaimana interaksi sosial terjadi, bagaimana struktur sosial terbentuk, dan bagaimana perubahan sosial terus berlangsung di sekitar kita. Ilmu sosial ini memiliki karakteristik yang khas. Ia bersifat empiris, sistematis, dan selalu dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Ruang lingkupnya pun sangat luas, mencakup sosiologi, antropologi, ekonomi, hingga politik. Intinya, selama ada dua orang atau lebih yang berinteraksi, disitulah ilmu sosial bekerja untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, budaya, struktur, dan sistem sosial. Bergerak lebih dalam, kita harus memahami pilar kehidupan sosial, yaitu budaya. Budaya bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, melainkan hasil belajar manusia melalui proses sosial yang panjang. Budaya mencakup segalanya, mulai dari nilai, norma, pengetahuan, kepercayaan, hingga seni dan adat istiadat. Unsur-unsurnya pun sangat kompleks, meliputi bahasa, religi, organisasi sosial, mata pencaharian, hingga teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Budaya inilah yang akhirnya membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai anggota masyarakat. Selain budaya, ada yang disebut struktur sosial. Struktur ini adalah pola hubungan yang mengatur posisi dan peran kita, seperti status sosial dan kelas sosial. Struktur ini tidak kaku. Ia bersifat dinamis dan bisa berubah karena pengaruh ekonomi maupun politik. Nah, ketika nilai budaya bertemu dengan pola interaksi dalam struktur tersebut, terbentuklah apa yang kita sebut sebagai sistem sosial budaya. Di negara kita, sistem ini tercermin secara nyata dalam nilai-nilai Pancasila yang menjaga integrasi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, lebih lanjut sejarah pemikiran dan tokoh-tokoh kunci. Sekarang mari kita menengok ke belakang untuk melihat bagaimana ilmu ini berkembang. Perkembangan ilmu sosial dibagi menjadi beberapa fase penting, dimulai dari masa klasik pada abad ke-17 dan 18 yang mengedepankan pemikiran rasional. Di era ini, Thomas Hobbes menekankan bahwa manusia butuh aturan dan negara untuk menciptakan ketertiban, sementara John Locke justru menekankan hak alami manusia sebagai dasar demokrasi. Memasuki abad ke-19, muncul Auguste Comte yang dijuluki sebagai bapak sosiologi. Ia membawa semangat positivisme, di mana masyarakat harus dikaji secara ilmiah menggunakan metode yang terukur. Kemudian pada masa modern abad ke-20, lahirlah teori-teori besar. Karl Marx muncul dengan teori konflik kelasnya yang melihat faktor ekonomi sebagai penggerak perubahan. Emil Durkheim memperkenalkan konsep fakta sosial dan solidaritas, baik mekanik maupun organik untuk menjelaskan perekat sosial. Max Weber kemudian melengkapi dengan metode Verstehen, yang berfokus pada makna mendalam di balik tindakan sosial individu. Di masa kontemporer, kita mengenal tokoh seperti Talcott Parsons dengan teori sistem fungsionalisnya, Anthony Giddens yang membahas modernitas, hingga Michel Foucault yang membedah bagaimana wacana dan pengetahuan berhubungan erat dengan kekuasaan dalam membentuk perilaku kita, sosialisasi, mentalitas, dan tantangan era digital. Semua teori tersebut bermuara pada bagaimana kita menjadi manusia sosial melalui proses yang disebut sosialisasi. Ini adalah proses belajar sepanjang hayat untuk memahami norma dan nilai. Agen utamanya mulai dari keluarga, sekolah, teman sebaya, hingga media massa. Melalui sosialisasi inilah identitas diri kita terbentuk, di mana kita memahami diri kita dari sudut pandang orang lain. Hasil dari sosialisasi dan budaya ini membentuk apa yang disebut mentalitas atau pola pikir kolektif. Contoh paling lekat bagi kita adalah mentalitas gotong royong yang mengutamakan kerjasama. Namun, kita harus sadar bahwa mentalitas ini sedang diuji oleh era digital. Dengan lebih dari 4,9 miliar pengguna internet di dunia, interaksi kita menjadi lebih cepat dan global. Era digital tidak hanya memudahkan, tapi juga membawa tantangan baru seperti ketimpangan sosial, isu kesetaraan gender, dampak kecerdasan buatan (AI), hingga masalah lingkungan. Ilmu sosial masa kini dituntut untuk mampu menjawab fenomena-fenomena baru ini agar tatanan dan aksi sosial kita tetap berada dalam keseimbangan. Sebagai penutup, memahami ilmu sosial berarti memahami diri, kita sendiri dalam hubungannya dengan orang lain,
demi menciptakan masyarakat yang tetap tertib dan stabil di masa depan.